Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana mengoptimalkan Google Translate ya. Saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengoptimalkan Google Translate yang Inggris Indonesia berdasarkan pengalaman saya menerjemah. Google Translate ini menerjemah bisa pada level kata, kemudian level kelompok kata, juga level kalimat, dan level paragraf. Kalau pada level teks, artikel misalkan secara keseluruhan, itu menurut pengalaman saya kurang bagus ya, karena Google Translate saat ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Baik, kita coba mengoptimalkan penerjemahan kata ya, kata di Google Translate. Kita buka Google Translate. Nah, ini kata, misalnya kita ambil kata, misalnya kata yang agak unik nih misalnya. Kata misalnya mana ya salah satunya. Ya, misalkan consider. Yang ini dari kata consider ya. Ini kata kerja, consider. Kita coba, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini consider, mempertimbangkan. Ya, memang makna umumnya consider itu mempertimbangkan. Ini Google Translate juga bisa membaca dia. Nah, dia bisa membaca. Kita coba keraskan. Consider, mempertimbangkan. nah saya kira juga bagus ya. Oh ya, ini Google Translate juga bisa, kita tidak harus mengetik tapi bisa mengucapkan kata-kata di sini nih. Nah, mempertimbangkan, apakah ada makna lain dari mempertimbangkan? Ya, ini mempertimbangkan, kemudian ia memikirkan juga, memandang. Nah, ini kita lihat makna lainnya lagi, memperhitungkan, menimbang, meninjau, menilai, merasa, memikir, membilang, banyak nih. Wah, ini banyak. Nah, kalau Anda menerjemahkan sebuah kata dengan Google Translate, jangan hanya melihat satu terjemahan saja, tapi Anda lihat juga terjemahan yang lain. Tadi consider itu bisa mempertimbangkan, bisa berarti memikirkan, ini memandang, kemudian memperhitungkan, dan seterusnya. Itu pada level kata. Anda pilih makna yang tepat, makna yang paling tepat di antara makna-makna yang ditawarkan oleh Google Translate ini. Makna yang tepat itu makna yang bagaimana? Ya, makna yang sesuai dengan konteksnya, konteks kalimatnya, konteks paragrafnya, konteks artikelnya, atau konteks bukunya. Nah, kebetulan ini kata consider, kata yang umum ya. Oke, itu pada level kata. Sekali lagi, kita harus melihat makna-makna lain, jangan cuma melihat satu makna saja, tapi lihat makna-makna lainnya dan kemudian pilih makna yang paling tepat. Kemudian pada level kelompok kata, kita lihat bagaimana Google Translate menerjemahkan kelompok kata, dan ini kita lihat bagaimana caranya supaya terjemahnya optimal. Nah, misalkan kita pakai ini, ini deh, authentic learning misalkan ya, authentic learning. Ini topiknya kebetulan tentang pendidikan, tentang authentic learning. Kita lihat authentic learning, kita copy, kita paste di sini, kita tempelkan di sini. Nah, pembelajaran otentik ya, nah, betul ini pembelajaran otentik. Nah, kalau kelompok kata, Google Translate di sini hanya menunjukkan satu makna ya,
authentic. Ini authentic ini kalau di KBBI yang benar tulisannya, KBBI Kemendikbud ya, kita lihat yang benar tulisannya bukan authentic tapi authentic. Nah ini authentic yang betul. Authentic juga ada di sini, tetapi dia tidak menyebutkan maknanya apa. Ini artinya kata yang ejaan yang tepat adalah authentic. Memang ada surat kabar koran yang menggunakan kata O ya, authentic ya, bukan authentic ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, itu pada level kelompok kata ya, pada level kelompok kata. Kita coba kelompok kata yang lain. Misalnya ini. Context of future work. Context of future works ya. Kita coba di sini. Tempelkan konteks pekerjaan masa depan. Ya, ini memang secara harfiah maknanya ini, tapi kalau kita lihat makna yang tepat di kalimat ini sebenarnya bukan konteks masa depan ya. Ini saya sudah menerjemahkan. Ini artinya konteks dunia kerja yang kelak akan mereka mahasiswa jalani. Konteks dunia kerja yang kelak mereka akan jalani. Artinya mahasiswa sedang belajar sekarang, sedang kuliah. Nah, nanti mereka akan bekerja di dunia kerja. Oke, itu. Jadi caranya ketika kita menerjemahkan kelompok kata, kita harus memahami konteks kalimat, konteks paragraf, bahkan mungkin juga konteks artikelnya atau buku secara keseluruhan itu. Jangan hanya memotong kelompok kata ini, memisahkan kelompok kata ini dari konteks kalimatnya, dari konteks paragrafnya, dan seterusnya. Oke, itu cara mengoptimalkan Google Translate Inggris Indonesia untuk menerjemah kelompok kata. Berikutnya, bagaimana kalau kita menerjemah kalimat ya dengan Google Translate? Mari kita lihat bagaimana Google Translate bekerja untuk menerjemahkan kalimat ini. Nah, ini satu kalimat ini ya. Ini kalimat ya. Ini saya ambil dari paragraf ini, saya ambil dari artikel ini, a case study of a technology enhanced learning initiative that supports authentic assessment. Ini artikel masih baru karena terbit tahun 2019 ya. Artikel ini terbit tahun 2019. Artikel ini masih cukup baru. Masih barulah boleh dikata. Oke, jadi artikel ini saya ambil dari kalimat ini saya ambil dari artikel ini. Kalimat pada paragraf pertama. Nah, ini. Nanti kita lihat juga bagaimana Google Translate menerjemahkan paragraf. Sekarang kita lihat dulu bagaimana Google Translate menerjemahkan kalimat ini, kalimat pertama ini. Kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, ini dia. Authentic learning, pembelajaran otentik secara luas dianggap sebagai pendekatan pedagogis positif yang menempatkan siswa belajar dalam konteks pekerjaan di masa depan. Kalau Anda paham kalimat terjemahan ini, berarti Google Translate-nya bagus menerjemahkan. Tapi kalau Anda tidak paham dengan ini atau kurang paham, itu berarti Google Translate-nya kurang bagus. Atau kalimatnya ini kurang bagus, terjemahannya ini dari sisi struktur, dari sisi diksi, pilihan kata, itu berarti kurang bagus Google Translate-nya. Nah, menurut saya ini juga kurang bagus. Di mana kurang bagusnya? Di sini oke, bagus ya. Tapi ini secara luas ini bisa berarti pembelajarannya yang dalam pembelajaran otentik dalam pengertian yang luas, atau dianggap secara luas dianggap oleh banyak orang sebagai pendekatan yang positif ya. Positif di sini artinya saya kira bukan positif ya, tapi pendekatan pedagogis yang tepat lah, yang bagus, yang menempatkan siswa, ini konteksnya si mahasiswa ya,
Memang students bisa berarti siswa, bisa berarti mahasiswa. Menempatkan siswa dalam konteks pekerjaan yang, nah ini konteks pekerjaan masa depan. Apa maksudnya konteks pekerjaan masa depan? Nah, saya mengartikannya begini. Pembelajaran otentik oleh banyak orang dipandang atau dianggap sebagai sebuah pendekatan pedagogis yang tepat. Kenapa tepat? Ya, yang menempatkan aktivitas belajarnya, belajar mahasiswa. Jadi aktivitas belajarnya ditempatkan dalam menempatkan aktivitas belajar mahasiswa dalam konteks dunia kerja yang kelak akan mereka jalani. Nah, ini kalau Anda belajar authentic learning, ini mana yang lebih tepat. Nah, itu. Jadi untuk menerjemahkan kalimat, Google Translate ya punya cukup membantu, tetapi masih memiliki kelemahan ya Google Translate saat ini ya, karena Google Translate juga terus mengalami perbaikan, terus diperbaiki, terus disempurnakan. Itu jadi agak kurang bagus Google Translate dalam menerjemahkan kalimat. Nah, bagaimana mengoptimalkannya? Saya kira pertama tadi Anda harus menerjemahkan per kata, per kelompok kata, dan itu Anda perhatikan ya. Nah, kemudian terjemahan kelompok kata dan kelompok kata itu Anda pakai untuk memahami terjemahan kalimatnya ini. Oke, itu ya cara mengoptimalkan penerjemahan kalimat oleh Google Translate. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menerjemah paragraf? Oh ya, sebelum itu, ini kalimatnya relatif mudah ya. Kalimat berbahasa Inggris ini relatif mudah ya. Relatif mudah itu artinya beberapa katanya sesuai dengan makna umum kamus, kemudian tata bahasanya juga relatif mudah. Nah, coba kita lihat, saya ambil ini, paragraf 10 ini dari bukunya Carol Kirsten, Islam in Indonesia, The Contest for Society, Ideas and Values, di bagian introduction. Bagian introduction ini paragraf yang ke-10. Bagian introduction ini sudah saya copy sini. Bagian introduction ini ya. Kita lihat terjemahan kalimatnya. Ini kalimatnya agak sulit. Nah, ini kalimat pertama sih masih mudah, tapi kalimat yang kedua ini. Coba Anda perhatikan nih kalimat yang kedua. First of all, it provides a proportionate perspective on Muslim discourse, helping observers not to lose sight of the fact that the account which follows form only one of several parallel narratives that together constitute the intellectual history of contemporary Indonesia. Ini coba kita lihat ya. Kalimat dulu ya, pada level kalimat ini. Kita paste di sini. Nah, pertama-tama iya. Nah, iya apa? Dia it itu ya. It ini kan kata ganti ya. Nah, itu harus merujuk kemana itnya. Iya itu maksudnya apa? Iya maksudnya di dalam konteks itu adalah politik aliran. Nah, ia memberikan perspektif proporsional tentang wacana Muslim, membantu pengamat untuk tidak melupakan fakta bahwa kisah yang mengikuti hanya membentuk satu dari beberapa narasi paralel yang bersama-sama membentuk jalan-jalan. Nah, ini menurut pengalaman saya dalam menerjemah ini kurang bagus ya. Nah, saya menerjemahkannya begini. Pertama, fenomena itu adalah fenomena politik aliran. Pertama, fenomena politik aliran itu memberikan cara pandang yang tepat, proportionate perspektif ya. Proportionate perspektif itu cara pandang yang tepat untuk melihat tentang wacana kaum muslim di Indonesia. Ini sebetulnya Muslim discourse ini maksudnya wacana tentang kaum muslim Indonesia, dan membantu para pengamat untuk tidak melewatkan fakta, tidak melupakan fakta bahwa dia bilang the account. Nah, the account ini apa maksudnya? The account ini kan kata makna harfiahnya kan akun ya, akun rekening ya. Padahal itu maksudnya di sini adalah account itu kalau di itu
itu, akun yang itu, akun apa tentang ini, wacana kaum muslim di Indonesia dengan cara pandang, wacana kaum muslim Indonesia dengan cara pandang tadi, yang cara pandangnya adalah fenomena politik aliran, cara pandang politik aliran. Itu menjadi salah satu dari beberapa narasi serupa, paralel naratif, yang secara bersama-sama membentuk sejarah intelektual Indonesia. Nah, di sini kelihatan bagaimana Google Translate dalam menerjemah kalimat yang sulit ya. Jadi Google Translate masih belum bisa dengan bagus. Oke, sekarang kita lihat, kita klik di sini ya. Kita lihat kalau dia menerjemah paragraf ya. Nah, jadi dalam menerjemah kalimat Anda harus sekali lagi memperhatikan terjemahan kata dan kelompok katanya untuk memahami terjemahan kalimatnya. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat pembelajaran otentik, oke, bagus. Dengan demikian, pembelajaran otentik dirancang untuk memberikan siswa dengan lingkungan belajar yang memberikan mereka rasa dunia nyata. Ya, agak bisa dipahami meskipun kurang bagus ya, kurang sempurna. Pembelajaran otentik dapat melibatkan sejumlah kegiatan otentik yang harus dituntaskan dengan tugas-tugas penilaian terkait. Paham? Kalau Anda paham berarti bagus, kalau menurut saya sih kurang bagus ya. Nah, coba kita lihat terjemahan saya ini. Pembelajaran otentik oleh banyak orang dipandang sebagai sebuah pendekatan pedagogis yang tepat, pendekatan pendidikan yang tepat, yang bagaimana yang menempatkan aktivitas belajar mahasiswa dalam konteks dunia kerja yang kelak akan mereka jalani. Oke, itu pertama. Aktivitas-aktivitas pembelajaran otentik dirancang untuk memberikan mahasiswa apa? Lingkungan belajar yang serasa tempat kerja yang sebenarnya. Nah, ini serasa tempat kerja yang sebenarnya. Ini dari kata tadi future works. Itu artinya konteks dunia kerja yang mana tadi? Oh, ini ya, a taste of real world. Rasa, dia menerjemahkannya apa tadi? Rasa. Google menerjemahkannya rasa dunia nyata. Nah, ini artinya lingkungan belajar yang serasa tempat kerja yang sebenarnya. Nah, itu mana yang menurut saya lebih pas ya, lebih enak didengar, lebih mudah dipahami. Nah, ini mana berikutnya. Nah, itu ya. Jadi ada kelemahan dari Google Translate dalam menerjemah kalimat, menerjemah paragraf ya. Memang dia kelebihannya, saya kira ya, kalau boleh disebut kelebihannya dalam membantu kita memahami teks bahasa Inggris, menerjemahkan di level kata. Kemudian juga sedikit di level kelompok kata. Itu. Jadi poinnya bagaimana kita mengoptimalkan ya di menerjemahkan kata ini, menerjemahkan kata-kata. Misalnya kelompok kata agak kurang bagus, menerjemahkan kalimat juga agak kurang bagus. Jadi sekali lagi menerjemahkan kata. Dan saya juga terbantu ketika membaca teks gitu ya, ketika membaca teks. Kita membaca teks, kemudian ada kata-kata yang tidak kita ketahui, tidak saya ketahui, saya ambil kata-kata yang tidak saya ketahui itu, saya ambil dan saya pastekan di Google Translate, dan itu cukup membantu. Jadi menurut saya itu, untuk mengoptimalkan Google Translate, kita harus memperhatikan penerjemahan kata. Dan ingat, tadi penerjemahan kata juga harus memperhatikan banyak makna, bukan hanya satu makna, kemudian pilih satu atau dua makna yang tepat, yang sesuai dengan konteksnya. Itu ya, mudah-mudahan membantu. Nanti kita akan belajar lagi di video-video lain tentang reading, bagaimana kita akan membaca jurnal ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.